Akhirnya saya lihat ke pojok samping rumah ada semak belukar, saya koredin, saya bersihin, saya paculin ya, saya cangkulin. Saya mau nanam sayuran aja dah. Jadi apa mensiasati kurangnya pemasukan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Ridwan dari mahasiswa STAI Haji Agus Salim Cikarang yang alhamdulillah kesempatan ini sudah menginjak di semester 6 di acara ngopi, ngobrolin inspirasi. Oke. Ya, alhamdulillah di samping saya ini ya sudah ada sesosok pengusaha sukses. Masya Allah ya. Dan saya mendapatkan informasi dari media sosial nih ya yang udah viral banget nih katanya kan di informasi di media sosial FB ya yang katanya di mana beliau ini adalah salah satu pengusaha yang terkenal di mana di daerah Warung Bambu ya Cikarang apa ini masuknya Bang? Cikarang Barat. Cikarang Barat. Oke, oke, tidak tidak panjang lebar lagi, pasti nih teman-teman nih ya penasaran kan dengan sosok pengusaha sukses ini ya inspirasinya apa aja. Oke, kita dengarkan baik-baik. Check it out. Assalamualaikum Bang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, coba perkenalkan diri, kira-kira namanya siapa Bang? Nama saya Ambar Sumantri, ya, asli orang Bekasi. Iya. Sekarang usaha tanaman hias, tanaman herbal, tanaman buah dan juga pupuk, media tanam dan lain-lain. Saya ingat banget pas pandemi itu diberlakukan apa itu PPKM darurat atau apa yang dulu itu ya. Pertama kali itu 16 Maret. Saya juga ngajar, istri saya juga ngajar. Jadi ngajar jarak jauh tuh otomatis. Makanya saya di rumah ngapain nih? Eh, eh, Sementara kan gaji juga dari ngajar berkurang kalau jarak jauh. Beda dengan tatap muka gitu. Akhirnya saya lihat ke pojok samping rumah ada semak belukar, saya koredin, saya bersihin, saya paculin ya, saya cangkulin. Saya mau nanam sayuran aja dah. Jadi apa mensiasati kurangnya pemasukan gitu. Nah, ada kabar di Telaga Pesona ada lapak yang jualan bibit. Jadi awalnya gitu mau beli bibit sayuran, mau ditanam di sini di belakang. Pas dicek ke sana di lapak itu, oh banyak banget tanamannya, macam-macam bukan sayuran doang. Istri saya tertarik, dia foto-foto di situ, lalu foto bunga-bunga tadi itu kembang dikirim di status WA sama di grup WA istri saya. Akhirnya ada yang pesen. Akhirnya bolak-balik tuh ke Telaga Pesona itu sehari 4 kali, ya, kadang dari pagi sampai maghrib kita anterin gitu ya. Awalnya gitu. Akhirnya yang tadinya mau nanam sayuran sampai sampai sekarang nggak nanam. Ada juga tanaman itu bekas dari depan dari lapak yang jelek-jelek disortir, diperbaiki di belakang. Gitu. Sampai sekarang sayuran tetap aja beli. Jadinya jadi fokus ke jualan tanaman ya. Gitu. Awalnya begitu. Awalnya buat apa eh ngirit lah gitu ya. Ya jadi tanam, petik, kita makan gitu awalnya gitu. Dari awal sampai sekarang yang ramai itu dulu ya awal-awal tuh janda bolong tuh ya. Terus ya aglonema tuh ya, ya aglonema. Iya. Sejenis apa itu tanaman? Jadi dia daun dia, dari daun, bukan di bunga. Jadi di warna daunnya yang Cuma hiasan aja atau ada herbal? hiasan itu ya. Kalau yang herbal ya banyak sih. Eh Maksudnya di awal-awal kan yang rame gitu ya. Iya. Terus janda bolong kemudian aglonema terus karena ini sasarannya ibu-ibu gitu ya. Bagaimana mereka belanja 50.000 itu bisa berbagai tanaman dapat gitu. Iya, Jadi iya. di sini lengkap dan murah gitu. Terus yang terbanyak kalau saya belanja ke supplier gitu ya. Ya mawar kalau yang paling banyak jumlah itemnya gitu ya. Kalau yang lain paling 5 10 gitu ya. Nah, kalau dia mawar ini
karena warna-warni gitu ya, macam-macam. Jadi bisa 20 polybag gitu ya sekali belanja. Jadi yang penting yang perputarannya cepat gitu. Iya, iya. Dalam dalam usaha saya ini sejarah kedua kalinya saya terulang ya. Awal dulu pernah saya jadi pengusaha ya, keliling dagang sabun di kampung. Prosesnya tidak dari modal gede, sama kayak sekarang. Jadi dari modal 2 polybag ya, satu kita beli, satu pesanan yang satu cadangan. Stok gitu ya, gitu. Jadi benar-benar dari modal gambar aja sampai bagaimana kita kembangin laku gitu biar nanti sore saya tuh sekeluarga bisa makan ada lauk nasinya gitu. Alhamdulillah dibeli orang, akhirnya kita bisa makan. Itu sampai segitunya awalnya saking nggak punya modal. eh, jadi modal itu akibat gitu. Penyebabnya mah ini aja karena senang ada di lapak orang kita foto jualan gambar. Jadi apa yang kita kirim, yang kita kirimkan yang sesuai gambar. Karena banyak ketika pandemi ini jualan online tanaman hias itu tidak memuaskan pembeli. Iya. Dimintanya apa, dikirim apa, Iya, gitu. Oh ini real pic, jadi gambar nyata sesuai yang dipoto. Awal yang membuat membesar sampai sekarang dari tanpa modal, hanya modal gambar, dari 2 pot atau 2 polybag sampai ribuan sekarang ini. Ya gitu karena memang bermainnya di harga. Jadi dari 10 kita jual 20 kan lumayan tuh. Ya, 100%. Iya, iya. Gitu. Awal-awal di ini ngatur waktunya gitu ya. Jadi sampai dari pagi sampai maghrib itu betul-betul kita nggak ada ngasonya ya. Karena banyaknya permintaan tuh di awal-awal. Kemudian karena eh, punya nomor kontak dari beberapa supplier, akhirnya kita jadi nggak belanja tuh. Antara belanja dan mengirim barang itu jadi sekarang udah bisa diatasi. Awalnya gitu kan antara belanja kan lumayan 2 jam itu menyita waktu ya. Iya. Belum habis itu dikirim langsung ke pembeli gitu. Nah, di masalah di manajemen waktunya gitu. Apalagi kalau kemudian ngajar masuk lagi tuh. Wah, Oh, berarti selain usaha dari tanaman, iya. terus Ngajar. ngajar Jadi ini sampingan atau gimana nih? Yang sampingan ini apa nih? sebetulnya ngajar. Ngajar. Berhubung ada pandemi, jadi ada peluang nih bisnis ini. Banyak orang yang bekerja dari rumah. Iya, betul. Nah, ya udah jadi disitulah perkembangannya begitu pesat ya sampai banyak lapak itu keteteran Iya. untuk memenuhi permintaan kembang gitu ya. Ya itu bener. Pandemi itu ini menguntungkannya di situ. Ada kesempatan, ada peluang yang tidak dilirik orang gitu ya. Iya. Pandemi itu 2020 ya? 2019 sudah. Desember ya? Iya. Nah, Maret itu kan 2020 tuh. Nah, sampai 2021, sekarang 2022. Saya hitung dari Oktober kemarin sudah berkurang tuh omsetnya. Kalau selama 2020, 2021 itu sampai Oktober kemarin, berarti 1 tahun lebih ya sampai ke Oktober itu ya. Nah, hampir mau 2 tahun ya. Nah, apa namanya? Perharinya tuh bisa 1 juta. Ini omset penjualan. Maksudnya pendapatan nih, maksudnya apa namanya? Yang terjual. Yang terjual. Iya, Bersihnya atau kotornya tuh? itu kotornya aja. Kotornya. Iya, 1 juta gitu ya. Kalau Sabtu Ahad itu sampai 2,5 juta 2 juta. satu harinya, gitu ya. Nah, setelah Oktober tuh kan sudah mulai orang sudah mulai bekerja, orang sudah mulai mengurusi anaknya sekolah dan sebagainya. Mulai itu landai itu, paling dapat 500 atau itu berat. Dapat 200 300 sudah lumayan itu. Gitu. Kadang nggak dapat gitu kan. Bisa buat makan sehari-hari. Karena memang adanya peluang ini dari kondisi terpuruk banget. Ketika dihajar pandemi itu betul-betul ya minim banget gajinya gitu. Itu tadi awal-awal supaya bisa makan itu gimana caranya kembang ini ada yang beli gitu. Sampai alhamdulillah ada yang beli akhirnya bisa makan gitu. Sampai begitu. Sekarang ya alhamdulillah bisa makan sehari-hari. Bisa buat jajan anak, bisa buat bayar sekolah.
gitu. Jadi kalau beli ini beli itu sih belum ke arah situ. Mudah-mudahan kedepannya dari Iya. usaha tanaman ini Iya. ya bisa naik haji ya, Amin. bisa umroh, Amin. bisa apa lagi Iya. dan sebagainya. Iya, iya. Ya, apa yang diniatkan dicita-citakan semoga terkabul. Ya. Amin ya. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, boleh kita lihat tanamannya Boleh ya. sekarang? Ya, Iya. kira-kira apa aja nih? Iya. Teman-teman penasaran kan tanamannya apa aja? Hmm. Kita lihat. Untuk yang sekarang itu sejak awas banyak apa namanya pelanggan baru, maka saya membuat mengangkat karyawan satu untuk jaga lapak. Karena dimulai waktu itu reseller banyak, udah 70-an orang lebih. Jadi tidak buka cabang. Jadi penjualan paling banyak menggunakan reseller gitu. Jadi sudah di berbagai perumahan sekitar sini udah banyak reseller. Ya, pertama itu promosi dulu. Karena nggak punya modal ya promosi tanaman orang lain. Jadi jualan foto gitu. Dari situ kan kita punya uang tuh. Nah, diputar lagi buat belanja, buat stok, buat apa namanya, buat pesanan orang. Nah, itu yang membuat awal pertahanan di situ. Jadi dari modal itu diputar lagi. Yang kedua, setelah modal punya, stok barang ada, menawarkan kepada pembeli-pembeli itu jadi reseller gitu. Jadi tahap pertama promosi, kedua terkumpul modal, ketiga mengangkat karyawan. Yang terakhir supaya lebih menguntungkan lagi, nanam sendiri. Jadi beberapa bibit itu ditanam sendiri di belakang. Nah, itu lebih memaksimalkan pendapatan gitu. Lihat peluang, kesempatan yang ada. Ya, gitu. Peluangnya apa nih? Ya di musim sekarang ini, di saat wabah atau pandemi ya. Saya kira banyak peluangnya selain ini, dan salah satunya ini tanamannya. Karena banyak orang yang bekerja dari rumah, dia ingin menenangkan pikirannya, ya ada hiburannya ke situ. Supaya tetap waras. Memelihara tanaman gitu. Mungkin itu saja ya. Iya. Kita tutup di tempat studio, tempat lagi. Iya. Oke. Oke. Tempat lagi. Ya.